Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin kita langsung saja mulai presentasi tanpa ibunya, dikarenakan ibunya lagi gangguan sinyal, lagi berusaha untuk join. Mungkin untuk pemateri pertama kepada Akbar dipersilakan. Baik, terima kasih. Masih kemit, saudara. Oh iya, tadi yang katanya mau ngebantu share screen, Ulfa atau siapa gitu? KPI? Ulfa tadi pengen nge-share screen. Iya, baik. Kepada saudari Ulfa, minta tolong. Kelihatan nggak? Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ulfa yang telah menjadi operator sekaligus. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Dava sebagai moderator. Di sini saya Muhammad Akbar Yadi, selaku pemateri dengan hukum perikatan adat, izin menjelaskan mengenai apa saja yang termaktub dalam hukum perikatan adat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum perikatan adat untuk merefresh teman-teman akan pengertian tersebut. Perikatan merupakan suatu korelasi hukum antara dua pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban terhadap suatu prestasi. Nah, selanjutnya mengenai tentang perikatan terkait dengan benda tanah yang terjadi di masyarakat adat, yakni hak tanah adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Posisinya kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut sebagai kelangsungan hidupnya. Perikatan masyarakat adat dengan tanah mempunyai hak tertentu atas tanah dan melakukan hak itu baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Hak keluar yang dimaksud yakni persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain di luar persekutuan yang melakukan hal serupa itu. Sifat uniknya dari persekutuan ini terletak pada daya timbal balik daripada hak itu terhadap hak-hak yang melekat pada orang perorangan atau individu. Jadi yang dimaksud ini adalah memberi peluang penguasaan tanah terhadap secara individual serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian hak tanah ulayat bukanlah hak perseorangan, sehingga dapat dikatakan hak tanah ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat di atas tanah yang bersangkutan. Bisa kita lihat bahwa perikatan dalam tanah ini merupakan yang bersifat sosial adanya. Selanjutnya, di dalam masyarakat adat kan terdiri dari anggota maupun pemimpin adat. Nah, hak-hak yang diberikan kepada masyarakat adat ini antara lain adalah hak anggota persekutuan, yakni memiliki hak untuk membuka tanah, yaitu adanya penyelenggaraan suatu hubungan terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari lingkungan hak pertuanan. Hak membuka tanah ini menurut hukum adat sendiri adalah hanya salah satu daripada tanda munculnya hak persekutuan dan hanya ada pada anggota-anggota masyarakat atau tanah-tanah di lingkungan hak pertuanan itu sendiri. Selain dari anggota masyarakat terdapat juga yakni pemimpin adat. Nah, pemimpin masyarakat adat ini juga memiliki hak atas sebidang tanah tersebut, yakni untuk mencabut kembali hak pakai atas tanah karena alasan-alasan tertentu. Yang selanjutnya itu menurut Prof. Van Vollenhoven. Hak memakai tanah memiliki fungsi ke dalam dan keluar yang dapat bisa kita simpulkan sebagai hak pakai oleh setiap warga masyarakat adat persekutuan atas tanah demi kepentingan bersama dalam masyarakat adat persekutuan serta persekutuan lainnya. Bisa di next slide-nya. Nah, dalam
sebidang tanah tersebut juga timbul hak-hak tanah adat. Yang pertama itu atas hak individual atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak ulayat, namun pada dasarnya hak ini kan dapat dibatasi kekuasaan penuhnya karena adanya supremasi terhadap fungsi sosial. Selanjutnya itu ada hak menikmati, yaitu hak yang diberikan persekutuan pada seorang untuk memungut hasil dari tanah tersebut untuk satu kali panen saja. Hak ini mirip dengan hak yang dinikmati oleh orang asing ataupun orang luar persekutuan atas tanah persekutuan. Selanjutnya itu ada hak yang dibeli. Nah, hak yang dibeli itu yaitu hak yang diberikan pada seorang yang membeli tanah dengan mengenyampingkan orang lain. Hal ini tuh biasanya terjadi karena adanya ikatan sanak saudara dari si penjual ataupun tetangga dan ataupun berasal dari satu anggota persekutuan yang sama. Selanjutnya tuh ada hak memungut hasil. Hak memungut hasil ini memungut hasil karena jabatan ini dikarenakan timbulnya hak yang diberikan kepada seorang atau individu yang sedang memegang jabatan dalam masyarakat adat tersebut. Selanjutnya itu ada hak pakai, yaitu hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil hasil dan sebidang tanah dari sebidang tanah. Misalnya di Minangkabau itu ada hak atau sawah pusaka. Hak sawah pusaka sedang anggota-anggota persekutuan mempunyai hak pakai atas tanah-tanah bagian sawah pusaka tersebut. Selanjutnya ada hak gadai dan hak sewa, yaitu hak-hak yang timbul karena perjanjian atas tanah. Hak gadai dari pemegang gadai juga halnya seorang yang menyewa tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dahulu. Selanjutnya itu ada hak raja, yaitu hak yang diberikan kepada raja untuk memungut hasil karena kedudukannya. Bisa lanjut. Next slide. Sebelum memasuki perjanjian dalam masyarakat adat, perlu diketahui terlebih dahulu sebidang tanah dalam masyarakat adat ini memiliki beberapa problematika dalam pemanfaatannya. Problematika yang sering dijumpai dalam perikatan tanah adat, dalam bentuk tanah adat ini adanya seringnya sengketa ataupun konflik yang disebabkan karena konstruksi yuridis yang abstrak dalam perspektif hukum adat tersebut mengenai tentang pembatasan tanah persekutuan yang satu dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya perjanjian dalam masyarakat adat, bisa di next. Nah, untuk perjanjian dalam masyarakat adat perlu dimengerti terlebih dahulu, perjanjian ini tuh sering ditemui dalam kegiatan perekonomian masyarakat adat. Hukum perjanjian juga pada dasarnya mencakup hukum utang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda atau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hukum perjanjian adat berdasarkan pada kejiwaan kekeluargaan, kerukunan, dan bersifat tolong-menolong. Bisa di next slide. Adapun bentuk-bentuk perjanjian yang dalam masyarakat adat sendiri. Yang pertama itu ada perjanjian kredit. Perlu diketahui perjanjian kredit merupakan perjanjian yang timbul atau terbentuk atas terjadinya meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga sekalipun, dan atau barang-barang tertentu yang pastinya dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati. Terus ada perjanjian kempitan. Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang ataupun barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian tebasan. Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya, sesudahnya tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi ataupun tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun kebun. Selanjutnya ada perjanjian perburuhan. Nah, perjanjian ini memungkinkan seseorang bekerja tanpa dibayar upah berupa uang, akan tetapi segala kehidupannya itu ditanggung sepenuhnya. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian pemegangkan.
Perjanjian ini timbul akibat adanya individu yang meminjam uang dengan jaminan barang, maka pihak yang meminjamkan uang tersebut berhak menggunakan barang tersebut sampai si peminjam mengembalikan uang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian pemeliharaan. Perjanjian ini memiliki kedudukan yang istimewa pada hukum kekayaan harta adat, di mana si pihak pemelihara bertanggung jawab atas pihak yang dipelihara. Maksudnya hartanya di bawah tanggungan pihak pemelihara, terlebih apabila usia lanjut. Nah, pemelihara pula yang bertanggung jawab untuk urusan pemakamannya dan mengurus harta peninggalannya. Sehingga apabila si yang memelihara meninggal, yang dipelihara meninggal, maka harta yang dimiliki pihak yang dipelihara berhak dimiliki oleh hak pemelihara. Selanjutnya itu ada perjanjian pertanggungan kerabat. Nah, menurut salah satu tokoh hukum adat di Indonesia itu yakni Tenhar, bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seorang menjadi penanggung utangnya orang lain. Nah, si penanggung ini dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Nah, perjanjian ini dapat disebabkan adanya hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan. Selanjutnya itu ada perjanjian serikat, kerjasama dari para anggota masyarakat yang memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Nah, salah satu contohnya itu di mana beberapa orang yang saling setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya dalam setiap bulan. Nah, harfiahnya tuh dalam kehidupan sekarang itu bisa disebut dengan arisan seperti itu. Selanjutnya itu perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil adalah apabila pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya. Proses tersebut mungkin terjadi oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Nah, untuk perjanjian yang terakhir itu perjanjian ternak. Salah satu tokoh di Indo mengenai hukum adat yakni Tenhar menyatakan pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak peningkatan nilai dari hewan itu. Nah, mengenai hal ini lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika ternak berjenis betina, maka setelah beranak anaknya itu dibagi sama banyak antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya kemudian anaknya dibagi 2 sama banyak. Dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dapat dibagi 2 pula. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Dafa. Baik, terima kasih untuk Akbar. Mungkin untuk pemateri selanjutnya ada Muhammad Syafi'i, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dafa Rafliansyah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM belakang 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Bisa di next, Pak. Next. Nah, yang pertama ada perikatan terkait dengan benda tanah. Umat manusia ada yang berdiam di suatu tempat, kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa, atau ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain di suatu wilayah yang terbatas, yang dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah. Persekutuan masyarakat seperti itu mempunyai hak-hak tertentu atas tanah dan melakukan hak baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa mengungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain yang melakukan hal yang serupa.
itu juga sebagai suatu kesatuan masyarakat. Mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar masyarakat itu atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah masyarakat itu. Selanjutnya ada sifat yang khusus dari hak pertuanan atau persekutuan, terletak pada daya timbal balik daripada hak itu terhadap hak-hak yang melekat pada orang perorangan atau individu. Semakin kuat hubungan individu dengan tanah, makin memperdalam hubungannya dengan hukum perorangan. Dan makin kecillah hak yang dimiliki masyarakat terhadap sebidang tanah itu. Apabila anggota persekutuan melewati batas penggunaannya itu, misalnya melakukan penggarapan tanah untuk kepentingan perdagangan atau trading dalam artian untuk memperkaya diri sendiri, maka mereka akan diperlukan seberapa jauh sebagai orang-orang dari luar persekutuan. Yang selanjutnya, hak-hak persekutuan yang bersifat keluar akan diberlakukan terhadap mereka. Sekali lagi di sini dapat dilihat bahwa sifat tanah itu benar-benar adalah bersifat sosial adanya. Selanjutnya itu ada anggota persekutuan masyarakat juga memiliki hak untuk membuka tanah, yaitu adanya penyelenggara suatu hubungan sendiri terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari lingkungan hak pertuanan. Hak membuka tanah itu menurut hukum adat adalah hanya salah satu daripada tanda munculnya hak persekutuan, dan hanya ada pada anggota-anggota masyarakat atau tanah-tanah di lingkungan hak pertuanan itu sendiri. Selanjutnya hak persekutuan atau pertuanan juga dapat berlaku keluar. Maksudnya di sini dalam hal-hal persekutuan berlaku keluar orang-orang di luar persekutuan. Misalnya orang-orang dari persekutuan tetangga hanya boleh memungut hasil dari tanah tersebut dan atau sudah membayar dana pengakuan di muka serta dana ganti rugi di kemudian hari. Hak sedemikian ini hanya dapat dimiliki oleh orang tersebut dalam tempo yang terbatas. Biasanya dalam praktik yaitu 1 kali panen saja dengan kemungkinan untuk dilanjutkan lagi. Orang luar tersebut tidak akan pernah memiliki hak untuk memiliki tanah tersebut. Bahkan hak-hak mereka dapat saja dibatasi oleh persekutuan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan tanah. Bisa di next, Pak. Baik, di sini ada hak perorangan atau individu atas tanah. Yang pertama ada hak milik atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak wilayah. Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya di sini belum bisa menguasainya secara bebas karena hak milik ini masih mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini dimaksud akan terlihat dengan jelas dan dibahas lebih lanjut dalam pokok bahasan berikutnya. Sehingga jika seandainya persekutuan sewaktu-waktu membutuhkan tanah itu, maka hak milik dapat menjadi persekutuan kembali. Di Bali, hal seperti ini dikenal dengan istilah kelakran. Yang selanjutnya ada hak menikmati, yaitu hak yang diberikan persekutuan pada seseorang untuk memungut hasil dari tanah tersebut untuk 1 kali panen saja. Hak ini mirip dengan hak yang dinikmati oleh orang asing atau orang luar persekutuan atas tanah persekutuan. Hanya saja perseorangan anggota persekutuan tidak dituntut untuk membayar biaya atau ganti rugi tertentu. Selanjutnya ada hak yang dibeli, yaitu hak yang diberikan pada seseorang untuk membeli tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hal ini terjadi karena yang membeli itu adalah sanak saudara dari si penjual atau tetangganya atau berasal dari suatu anggota persekutuan yang sama. Hak memungut hasil karena jabatan, yaitu hak yang diberi pada seorang atau individu yang sedang memegang jabatan tertentu di dalam persekutuan hukum adat tersebut, dan hak itu tetap ia miliki selama pemegang jabatan yang dimaksud seperti yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya ada hak pakai, yaitu yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil hasil dan sebidang tanah. Misalnya itu di Minangkabau ada hak atau sawah pusaka. Sedangkan anggota-anggota persekutuan mempunyai hak pakai atas tanah bagian sawah pusaka yang dibagikan kepada mereka untuk dipungut hasilnya, yang sering disebut ganggam bantuak, di mana anggota-anggota persekutuan juga mempunyai hak pakai atas tanah kerabat yang tidak dapat dibagi-bagi, dan tokoh-tokoh hukum adat setempat yang serupa dengan itu. Dan yang terakhir itu ada hak gadai dan hak sewa, yaitu hak-hak yang timbul karena perjanjian atas tanah. Hak gadai dari si pemegang gadai juga halnya seseorang yang menyewa tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dahulu. Bisa di next, Pak.
Nah, selanjutnya ada perjanjian dalam masyarakat adat. Di sini hukum perjanjian itu mencakup hukum utang piutang. Yang pertama itu ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan bunga dan barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Mohon maaf, pinjaman kredit ini meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga. Selanjutnya ada perjanjian kempitan. Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Selanjutnya ada perjanjian tebasan. Perjanjian tebasan ini terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Selanjutnya ada perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan ini perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim di mana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila mempekerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang. Tetapi ada variasi lain di sini, yaitu bahwa ada kemungkinan seorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Selanjutnya ada perjanjian pemegangkan. Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangkan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Bisa di next, Ulfa. Yang keenam ada perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu pemelihara menanggung nafkahnya, pihak lain terpelihara lebih-lebih selama masa tuanya. Pula menanggung pemakamannya dan mengurus harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, di mana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Yang ketujuh ada perjanjian pertanggungan kerabat. Terhar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seorang menjadi penanggung utangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Selanjutnya ada perjanjian serikat. Perjanjian serikat ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerjasama. Kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagaimana contoh, di mana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan, misalnya dalam setiap bulan atau warisan. Yang ke-9 ada perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil ini menurut Terhar, transaksi merupakan suatu perikatan, di mana objek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan di UU Nomor 2 Tahun 1960, penentuan bagian didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah dengan ketentuan penggarap memperoleh setengah bagian atau 2/3 bagian. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka antara 3 sampai 5 tahun. Poin C, Kepala Desa mengawasi perjanjian bagi hasil. Bisa di next, Pak. Nah, yang terakhir ada perjanjian ternak. Terhar pernah menyatakan pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.
Contohnya di daerah Lampung, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada pada ternak besar hasilnya dibagi sama rata. Yang kedua, kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama. Yang ketiga ada pada unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para pihak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bikilah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke KM. Baik, terima kasih untuk Syafi'i. Mungkin untuk pemateri selanjutnya ada Ahmad Zaid, dipersilakan. Ya, makasih Dava. Selanjutnya saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidi Badurrahman dengan NIM akhir 037. Ingin mematerikan tentang hukum perikatan adat. Next. Pertama ada sumber hukum perikatan adat. Sumber hukum perikatan adat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama hukum yang tidak tertulis atau ius non scriptum, yang merupakan bagian yang terbesar karena pada dasarnya hukum adat ada dan tumbuh bersama dalam masyarakat. Hukum adat tidak tertulis diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua ada hukum yang tertulis atau ius scriptum. Ada meskipun hanya sebagian kecil saja, seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja atau sultan pada zaman dahulu yang masih ditunaikan dalam masyarakat adat. Yang ketiga, uraian-uraian hukum secara tertulis seperti hasil penelitian para pakar hukum. Next. Perikatan terkait dengan benda tanah. Next. Yang pertama ada hak persekutuan, di mana masyarakat mempunyai hak-hak tertentu atas tanah itu dan melakukan hak baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut keluar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain yang melakukan hal yang serupa itu. Juga sebagai suatu kesatuan masyarakat. Mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar masyarakat itu atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah masyarakat itu. Sifat yang khusus dari hak persekutuan ini terletak pada daya timbal balik daripada hak itu terhadap hak-hak yang melekat pada orang perorangan atau individu. Semakin kuat hubungan individu dengan tanah, makin memperdalamlah hubungannya dengan hukum perseorangan. Dan makin kecillah hak yang dimiliki masyarakat terhadap sebidang tanah itu. Kemudian hak persekutuan atau petuanan juga dapat berlaku keluar. Dalam hal-hal persekutuan atau basiking rights berlaku keluar, orang-orang di luar persekutuan misalnya orang-orang dari persekutuan tetangga hanya boleh memungut hasil dari tanah tersebut dan atau sudah membayar dana pengakuan di muka serta dana ganti rugi di kemudian hari. Hak sedemikian ini hanya dapat dimiliki oleh orang tersebut dalam tempo yang terbatas. Biasanya dalam praktik yaitu 1 kali panen saja, dengan kemungkinan untuk dilanjutkan lagi. Orang luar tersebut tidak akan pernah memiliki hak untuk memiliki tanah tersebut. Bahkan, hak-hak mereka dapat saja dibatasi oleh persekutuan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan tanah. Next. Selanjutnya ada hak perseorangan atau individu atas tanah. Dalam hal ini, ada beberapa hak perorangan atau individu dalam tertib hukum masyarakat persekutuan, antara lain yaitu hak milik atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak wilayah. Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Dalam artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena hak milik ini masih mempunyai fungsi sosial, di mana fungsi sosial yang dimaksud akan terlihat dengan jelas dan dibahas lebih lanjut dalam pokok bahasan berikutnya. Sehingga
Jika seandainya persekutuan sewaktu-waktu membutuhkan tanah itu, maka hak milik dapat menjadi hak persekutuan kembali. Di Bali misalnya. Hal seperti ini dikenal dengan istilah kelakran. Next. Selanjutnya ada hak menikmati, yaitu hak yang diberikan persekutuan pada seseorang untuk memungut hasil dari tanah tersebut untuk satu kali panen saja. Hak ini mirip dengan hak yang dinikmati oleh orang asing atau orang luar persekutuan atas tanah persekutuan. Hanya saja, perseorangan anggota persekutuan tidak dituntut untuk membayar biaya atau ganti rugi tertentu. Next. Selanjutnya ada hak yang dibeli, yaitu hak yang diberikan pada seseorang untuk membeli tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hal ini terjadi karena yang membeli itu adalah sanak saudara dari si penjual atau tetangganya, atau berasal dari satu anggota persekutuan yang sama. Hak memungut hasil karena jabatan, yaitu hak yang diberi pada seorang atau individu yang sedang memegang jabatan tertentu dalam persekutuan hukum adat tersebut. Dan hak itu tetap ia miliki selama memegang jabatan yang dimaksud, seperti yang dibahas sebelumnya. Tanah bengkok di Jawa merupakan suatu contoh konkret tentang hak ini. Next. Selanjutnya ada hak pakai, yaitu hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil hasil dan sebidang tanah. Misalnya, di Minangkabau ada hak atau sawah pusaka, sedang anggota-anggota persekutuan mempunyai hak pakai atas tanah-tanah bagian sawah pusaka yang dibagikan kepada mereka untuk dipungut hasilnya, yang sering disebut ganggang batuak, di mana anggota-anggota persekutuan juga mempunyai hak pakai atas tanah kerabat yang tidak dapat dibagi-bagi, dan tokoh-tokoh hukum adat setempat yang serupa dengan itu. Next. Kemudian ada hak gadai dan hak sewa, yaitu hak yang timbul karena perjanjian atas tanah. Di mana hak gadai dari si pemegang gadai juga halnya seseorang yang menyewa tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dahulu. Kemudian hak raja, yaitu hak yang diberikan pada raja untuk memungut hasil karena kedudukannya. Next. Selanjutnya hukum tanah adat, di mana hukum tanah adat ini terdiri dari dua jenis. Pertama, hukum tanah adat pada masa lampau. Hukum tanah adat pada masa lampau ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman Indonesia Merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Kemudian yang kedua, hukum tanah adat pada masa kini adalah tanah-tanah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, budaya, hukumnya. Kemudian secara turun-temurun masih ada. Next. Yang kedua ada perjanjian dalam masyarakat adat, di mana hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hukum utang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda atau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Next. Yang kedua ada perjanjian kembitan. Ialah merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis.
Perjanjian kembitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama harus ada musyawarah terlebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian. Yang kedua diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalau barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat. Yang ketiga, dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut. Terakhir, apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian, dan apabila barang itu telah dijual oleh orang yang dititipi barang tersebut, harus diberi upah untuk jerih payahnya. Next. Selanjutnya ada perjanjian tebasan. Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun, seperti di daerah-daerah tertentu. Misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan, perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang. Next. Kemudian ada perjanjian perburuhan. Terhar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan cuma-cuma, tapi ia harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada sanak saudara yang miskin dengan imbalan tenaga bantuannya di rumah dan di ladang. Jadi ada kemungkinan bahwa seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya. Next. Selanjutnya ada perjanjian pemegangkan. Perjanjian ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya karena dia menerima bunga utang tersebut. Next. Selanjutnya ada perjanjian pemeliharaan. Adalah bahwa pihak yang satu pemelihara menanggung nafkahnya dan pihak yang terpelihara lebih-lebih selama masa tuanya pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, di mana terkadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak si terpelihara. Next. Selanjutnya ada perjanjian pertanggungan kerabat. Dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung utangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung utang orang lain pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat berhadapan dengan orang luar. Yang kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Next. Selanjutnya ada perjanjian serikat, yaitu kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerjasama. Kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh, di mana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, contohnya arisan. Next. Selanjutnya ada perjanjian bagi hasil. Menurut Elhar,
transaksi ini merupakan suatu perikatan, di mana objek transaksi bukanlah tanah. Akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut, proses tersebut mungkin terjadi oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri. Akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia dengan berbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Next. Yang terakhir ada perjanjian ternak. Terhar menyatakan bahwa pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri. Mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab, saya buka 3 pertanyaan bagi audiens yang bertanya. Silakan raise. Baik, di sini sudah ada 2 orang. Mungkin ada Nova Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Saya ingin bertanya kepada pemateri mengenai perjanjian kampitan ya. Nah, dalam perjanjian kampitan kan terjadi 2 belah pihak dan menyangkut soal barang atau uang. Nah, di situ ada nggak sih syaratnya? Terus, yang kedua itu, adakah faktor barang yang dijaminkan dalam perjanjian pemegakan tak dipakai si kreditur? Ya, dan yang ketiga, ada apa sih? Saya ingin bertanya mengenai perjanjian pertanggungan kerabat. Apa sih alasan yang lebih spesifik adanya perjanjian pertanggungan kerabat ini? Mungkin 3 poin itu saja ya yang saya tanyakan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih untuk Nova Rizka. Mungkin untuk Amalia Wuri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin off cam sebelumnya supaya tidak terkendala jaringan. Pertanyaannya, di dalam sumber-sumber perikatan ini kan ada dalam pasal 1233, 1352, dan 1353 itu kan di dalamnya ada perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian dan undang-undang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan perikatannya lahir dari perjanjian dengan perikatannya lahir dari undang-undang? Terima kasih. Baik, mungkin dari audiens lain 1 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya dong, moderator. Boleh, Faris, dipersilakan. Sebenarnya apabila terjadi suatu persengketaan ya, sengketa perikatan adat, kalau misalkan di hukum adat tuh diatur lebih lanjut nggak sih kalau misalkan mengenai kepailitan gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih, Faris. Mungkin kita tunggu dari pemateri untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kepada saudara moderator, izin menjawab pertanyaan dari Nova Rizka. Boleh, dipersilakan Akbar. Baik, tadi Nova Rizka menanyakan tentang 3 poin yang sebelumnya tidak saya bahas mengenai apa aja syarat-syarat mengenai perjanjian kampitan. Di sini akan saya jelaskan apa kan ini terjadi karena kedua belah pihak saling percaya. Nah, syarat-syarat yang agar terjadi kepercayaan tersebut yang diantaranya itu harus adanya musyawarah terlebih dahulu, kepercayaan, dan surat janji perjanjian.
Terus selanjutnya itu diadakannya batas waktu pengembalian barang, dan kalau barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat bersama. Selanjutnya itu ada dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut. Dengan kata lain, sebelum terjadinya perjanjian kampitan harus ada surat perjanjian dalam bentuk jumlah harga pengembalian. Selanjutnya itu ada apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian, dan apabila barang itu telah dijual oleh orang yang dititipi, barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Terus mengenai perjanjian tentang ini ya, selain kampitan tadi maaf sebentar, pertanggungjawaban mengenai alasan-alasan spesifik selain yang disebutkan tadi saya. Yang pertama itu lazimnya di Sumatera Selatan ya, perjanjian ini tuh alasannya untuk lebih spesifiknya itu menyangkut kehormatan suku, yang kedua menyangkut kehormatan keluarga, dan yang keluarga bati, dan menyangkut kehormatan keluarga luas. Tadi untuk pertanyaan yang sebelumnya, sebentar saya baca mengenai pemegakan ya, adakah faktor barang yang dijaminkan dalam perjanjian pemegakan agar tak dipakai kreditur. Jadi dalam perjanjian pemegakan ini kan barang itu bisa digunakan oleh si kreditur dengan alasan si debitur itu meminjam uang. Namun ada faktor lain agar barang tersebut itu tidak dipakai oleh si kreditur, dengan faktornya itu memberi bunga. Jadi dengan memberi bunga tersebut, si kreditur itu tidak memiliki hak untuk memakai barang yang telah dijaminkan. Mungkin seperti itu aja, Nafariska. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Muhammad Akbar. Ya, makasih juga. Sudah dimengerti. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Amalia Wuri. Baik, boleh dipersilakan, Zaid. Pertanyaannya, apa perbedaan perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang? Yang pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan atau kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang meningkatkan diri tersebut. Terus perbedaannya dari kemudian yang perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal dari kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Dan mungkin cukup itu jawaban dari saya. Gimana, Amalia? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Zaid. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin sisa pertanyaan terakhir dari Alfarizi, dari pemateri, ada yang mau langsung menjawab? Mungkin. Ya, izin menjawab, moderator. Menjawab pertanyaan dari Saudara Faris di sini. Menurut saya, dengan adanya perjanjian pertanggungan kerabat, setahu saya ini pailit dapat diatasi dengan adanya perjanjian tersebut dalam melunasi hutang-hutang. Begitu sih jawabannya. Berarti sebenarnya di dalam hukum adat itu ada ya intinya mengenai kepailitan. Yap, begitu kurang lebih, Riz. Baik, terima kasih materi. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilakan.
Baik, mungkin jika tidak ada yang mau menambahkan dari teman-teman, mungkin langsung di absensi saja terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya buat di absensi. Ayo yang belum on cam dipersilahkan. Ayo yang belum nih, slide 2-nya masih banyak. Ada Zaidan, Naila, Farisa, Abi, Revita, Nadia, Ainur, Adam, Rita tuh, Sultan. Ya, mungkin slide pertama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Nah, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Nah, mungkin cukup sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman yang tadi bertanya sama pemateri boleh langsung kirimin nama lengkap sama NIM-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih juga Haris. Terima kasih, KM.